Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arianto Learning. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai cloud storage Google Drive. Pada pembahasan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai sejarah dari perusahaan Google. Kali ini saya akan menjelaskan fasilitas dari Google yang memudahkan kita dalam menyimpan file, membackup file, dan masih banyak lagi yang akan saya jelaskan pada materi ini. Baik, para pembelajar, pernahkah kita misalnya ketika kita akan melakukan presentasi atau hal lain, tiba-tiba file yang ingin kita gunakan tidak terbawa, entah itu masih tertinggal di komputer ataupun di laptop. Atau mungkin kita pernah kehilangan file-file penting yang tersimpan di laptop atau smartphone kita karena satu dan lain hal. Misalnya foto kenangan masa kecil, file tugas sekolah, atau bahkan file skripsi, sehingga menyebabkan kita harus menyusun ulang tugas dan skripsi kita. Nah, untuk mengatasi hal semacam itu, Google Drive hadir sebagai media penyimpanan online yang membuat data kita tersimpan secara cloud sehingga data tersimpan aman dan dapat digunakan kapanpun, dimanapun. Pengertian Google Drive. Google Drive adalah media penyimpanan data online berbasis cloud atau internet yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh Google pada tanggal 24 April 2012. Pada dasarnya, layanan Google Drive sama seperti cloud storage lain, semacam Dropbox atau OneDrive. Aplikasi ini tersedia dalam bentuk desktop ataupun smartphone. Pada beberapa jenis ponsel, Google Drive atau G Drive menjadi aplikasi bawaan yang terinstal secara otomatis di sistem. Di Google Drive, kita dapat menyimpan file-file berupa dokumen, gambar, audio, ataupun video dengan kapasitas besar sebesar 15 GB. Jika ingin lebih dari itu, maka kita harus upgrade akun. Fungsi dari Google Drive. Yang pertama, untuk menyimpan file. Fungsi utama Google Drive adalah sebagai media penyimpanan data. Dengan Google Drive akan dapat menyimpan data dalam bentuk dokumen, gambar, ataupun apapun pada media penyimpanan online tanpa harus menyediakan storage atau media penyimpanan offline seperti RAM ataupun hard disk. Kedua, berbagi file. Dengan menggunakan Google Drive, kita dapat berbagi file secara langsung tanpa harus melakukan konfigurasi yang rumit. Kita dapat berbagi file secara langsung dengan mengundang pengguna lain melalui link yang kita berikan ataupun kita undang melalui alamat email. Yang ketiga, kita dapat mengedit file, dapat melakukan editing data langsung tanpa harus mengunduhnya. Google Drive mendukung fitur edit data text yang terhubung dengan Google Spreadsheet
Aplikasi tersebut berfungsi mirip seperti Microsoft Word atau Excel, hanya saja berbentuk online tanpa harus melakukan instalasi software. Yang keempat, fungsi yang lain dapat melakukan backup data. Sebenarnya sama seperti poin yang pertama. Google Drive digunakan untuk membackup data, baik itu data yang ada di komputer ataupun perangkat lunak lainnya. Berikut manfaat dari Google Drive. Yang pertama, data tersimpan dengan aman. Menyimpan data di Google Drive lebih aman dibanding kita menyimpan data di komputer ataupun telepon pintar atau smartphone, karena alat semacam itu rawan mengalami kerusakan ataupun hilang karena pencurian. Walaupun seperti itu, tetap saja kita perlu hati-hati karena pencurian data pun bisa saja terjadi pada perangkat cloud storage semacam Google Drive ini. Yang kedua, data dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Kita dapat menggunakan Google Drive dimanapun dan kapanpun sesuai keinginan kita sepanjang device terhubung ke internet. Ini akan memudahkan kita, misalnya ketika akan melakukan presentasi, tiba-tiba laptop tertinggal di rumah, sedangkan data kita ada di laptop tersebut. Apabila kita menyimpan data tersebut di Google Drive, kita tinggal meminjam laptop teman, kemudian masuk ke akun Google Drive kita, dan data pun bisa langsung kita buka dan unduh untuk kemudian digunakan sebagai materi presentasi. Berikut kelebihan dari Google Drive. Yang pertama, sinkronisasi yang mudah dilakukan. Dengan masuknya Android sebagai salah satu sistem operasi smartphone, membuat Google sangat mudah memasarkan beberapa produk andalannya. Salah satunya adalah Google Drive. Sinkronisasi yang mudah membuat pengguna dapat mengakses Google Drive tanpa susah payah. Kalian cukup masuk ke akun Google, maka dapat menikmati fasilitas di dalam Google Drive. Anda juga bisa mempelajari cara menggunakan Google Drive di HP dengan mudah. Kedua, jumlah memori yang cukup besar. Jika Anda menggunakan Google Drive versi gratis, Anda sudah dapat menggunakan memori penyimpanan yang kapasitasnya mencapai 15 GB. Jumlah tersebut termasuk besar untuk ukuran memori cloud server. Sebagai catatan saja, Dropbox hanya memberikan penyimpanan gratis sebesar 2 GB saja, sedangkan OneDrive sekitar 7 GB saja. Anda pun dapat menambah kapasitas memori yang diinginkan apabila Anda bersedia menjadi anggota premium. Harga premium pada Google Drive bermacam-macam tergantung pada kebutuhan kalian. 3. Dapat menyimpan file banyak format. Kelebihan inilah yang sangat dirasakan ketika menggunakan Google Drive. Kita dapat menyimpan berbagai macam file. Anda dapat menyimpan file dokumen, foto, video, suara, bahkan file-file coding. Hal ini sangat membantu dalam menyimpan berbagai macam data dalam satu alat. 4. Bisa digunakan sebagai hosting website.
Mungkin kelebihan yang satu ini harus dimiliki atau baru dimiliki oleh Google Drive. Fungsi Google Drive tidak hanya sebagai media penyimpanan file saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai tempat hosting website. Jenis cloud computing di dunia biasanya selalu dikenakan biaya. Namun di Google Drive, Anda dapat menggunakan secara gratis. Hal ini sangat membantu para web developer untuk hosting hasil codingannya. 5. Dapat membagikan file dengan mudah. Di sini, Anda dapat membagikan file dengan mudah pada seseorang dengan mengirimkan tautan, atau Anda dapat mengundang orang-orang pilihan sehingga hanya orang-orang tersebut yang dapat melihat dan mengedit file milik Anda. Apalagi jika orang yang ingin Anda bagikan memiliki akun Google, maka berbagi file bisa lebih mudah. 6. Dapat digunakan sebagai backup data. Google Drive sebagai backup data secara otomatis. Anda misalnya mengambil foto menggunakan smartphone, maka gunakanlah pengaturan di dalam Google Drive agar foto yang sudah diambil dapat langsung di backup. Selain dapat membackup foto, Google Drive juga dapat melakukan backup data pada WhatsApp. Anda dapat menyimpan beberapa pesan dan file yang dikirim melalui WhatsApp. Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir data-data pesan WhatsApp akan hilang ketika ponsel rusak atau Anda ganti dengan ponsel baru. Yang ketujuh, dapat menjalankan maupun edit file. Misalnya, kalian memiliki file dalam bentuk atau video yang ingin menjalankan. Anda tidak perlu unduh terlebih dahulu, karena di dalam Google Drive, Anda dapat menjalankan file video sebagaimana layaknya di komputer. Begitu juga dengan file-file dokumen yang ingin kalian edit. Tidak perlu kalian unduh untuk menggunakan aplikasi dokumen. Di dalam Google Drive, terdapat aplikasi edit dokumen seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Cukup klik file dokumen yang diinginkan, dan Anda dapat mengedit file dokumen secara langsung di Google Drive. Hal ini karena Google Drive sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi Google lainnya. Yang ke-8, sistem keamanan yang cukup tinggi. Untuk sistem keamanan pada Google Drive termasuk cukup tinggi di kelasnya. Contohnya saja, pada saat kita berbagi file dari Google Drive ke orang lain, kita dapat menentukan orang-orang yang kita percayai saja yang dapat membuka file yang telah dibagikan. Anda pun dapat menggunakan dua mode saat melakukan berbagi file, yakni dapat melihat dan dapat mengedit, atau dapat melihat. User penerima hanya dapat melihat file yang kita bagi saja, dan jika ingin mengunduhnya maka harus meminta izin pada pemilik aslinya. Sedangkan untuk dapat melihat, user penerima dapat mengunduh, melihat, dan mengedit file yang dibagikan pengirim. Berikut adalah kekurangan dari Google Drive. Yang pertama, pastinya karena bersifat cloud storage, maka sangat tergantung pada jaringan internet. Karena semua sistem di Google Drive menggunakan sistem cloud, otomatis penggunaan jaringan internet sangat dibutuhkan.
Jika Anda ingin masuk ke dalam Google Drive, maka pastikan perangkat sudah terkoneksi internet. Yang kedua, backup data di PC masih belum optimal. Google Drive juga dapat diakses versi offline-nya pada komputer sebagai aplikasi backup data secara otomatis. Sayangnya untuk saat ini baru dapat melakukan backup pada file foto dan video saja. Sedangkan untuk backup data seperti dokumen dan file-file sejenisnya belum bisa dilakukan. Berikut adalah penjelasan mengenai fasilitas dari Google, yaitu Google Drive, baik dari manfaat dan kelebihan kekurangannya. Terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.